edaran Dirjen nomor B298 tentang penyelenggaraan kelulusan, maka ada 3 syarat, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi oleh peserta didik kita untuk dinyatakan sebagai siswa yang dinyatakan. Pertama, amanah tentunya apel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Kepala Kasubag Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar. Yang saya hormati dan saya cintai Bapak dan Ibu para Kepala Seksi bersama penyelenggara, Bapak Ketua Pokjawas Madrasah, Ketua Pokjawas Pendidikan Agama Islam bersama dengan seluruh anggota pengawas yang lain, juga saya hormati dan saya banggakan. Dan secara khusus kepada petugas pelaksana apel pada pagi hari ini, saya juga cintai dan saya banggakan, serta seluruh pejabat JFU yang sempat hadir untuk mengikuti pelaksanaan apel pada pagi hari ini, juga saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, pertama kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena kita masih diberikan oleh Allah rahmat dan nikmat, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk menunaikan atau melaksanakan apel sebagaimana kita laksanakan pada hari-hari Senin sebelumnya. Dan alhamdulillah, sampai pada hari ini kita masih dijauhkan oleh Allah dari segala macam bentuk bencana dan bala. Karena kita telah mengetahui dan melihat sendiri bahwa pada awal tahun 2021 ini negara kita telah dilanda berbagai macam bencana, baik di udara, di laut, bahkan di darat. Kalau kita membaca Google, mulai 1 Januari sampai hari ini telah terjadi sebanyak 763 bencana yang melanda bangsa Indonesia. Kalau kita rata-ratakan sampai hari ini, maka setiap hari terjadi 9 bencana. Termasuk
bencana yang telah melanda provinsi kita Sulawesi Barat yang telah menewaskan 106 orang dan 8.000 rumah hancur. Itu menurut catatan Google. Kemudian di awal tahun ini pula kita telah kehilangan 3 teman atau sahabat karib kita dalam waktu kurun 2 bulan. Yang diawali saudara kita pertama Abdurrahman Arok dari Pengawas. Kemudian saudara kita Husain dari Guru Mis dari Itonyaman. Dan yang ketiga adalah saudari kita Hajriah, Kepala MTS Miftahus Sudur. Setelah saya memperhatikan, ternyata ketiga-tiganya adalah dari jajaran seksi madrasah. Makanya saya khawatir, karena pengawas sudah ada, guru sudah ada, kepala madrasah sudah ada, jangan sampai seksi pendidikan madrasah. Nauzubillah bizalik, Bapak-bapak sekalian. Di sini kita harus sadar bahwa mati tidak mengenal usia, mati tidak mengenal sehat atau sakit, demikian juga mati tidak mengenal mudah atau tua. Makanya kita barangkali dalam kehidupan kita sehari-hari senantiasa kita harus berpikir dan mengingat apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya kamu akan mati dan semua mereka akan mati. Oleh karenanya mari kita senantiasa untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita berprasangka baik kepada sama teman kerja kita. Bapak Kepala Kantor dan teman-teman ASN yang saya hormati dan saya muliakan. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan secara singkat. Pertama, pada tahun 2020 jumlah lembaga yang ada di naungan Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar itu berjumlah 245. Dan akhir tahun 2021 telah berkembang dan bertambah menjadi 249. Dan insya Allah pada tahun ini 2021 akan bertambah lagi menjadi 253, karena kemarin saya bersama pengawas dan salah satu staf menghadiri sidang untuk penerbitan izin operasional dari 4 lembaga yang ada. Kalau kita perhatikan, ternyata Kementerian Agama adalah Kabupaten Polewali Mandar adalah merupakan kementerian yang menaungi lembaga terbesar 249, sementara Kabupaten Pasangkayu cuma 54. Mamuju Tengah cuma 52, Mamuju Kota 113, Majene 73, dan Mamasa hanya 33. Kita adalah merupakan Kementerian Agama yang menaungi 249 lembaga. Mudah-mudahan dengan bertambahnya jumlah lembaga yang ada di Kementerian Agama diiringi dan dibarengi dengan peningkatan kualitas peserta didik sebagaimana yang selalu diharapkan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama.
bahwa jangan cuma lembaganya yang selalu bertambah, tapi perlu dan wajib hukumnya dibarengi dengan peningkatan kualitas peserta ini. Peserta didik yang berkualitas tentu lahir dari pendidik yang profesional dan penuh disiplin. Dan itu kita sudah mulai mengarah ke sana. Makanya saya sangat terkesan dengan apa yang dilakukan oleh salah satu yayasan yang ada di bawah naungan Kementerian Agama Kabupaten Polma, yaitu Yayasan Ashadiyah Wonogiri. Di dalam perekrutan tenaga pendidik, ia membuka pengumuman secara terbuka bahwa pada bulan ini akan diterima satu guru yang berijazah guru olahraga. Ternyata pendaftarnya sampai 30-40 orang, Pak. Demikian juga matematika. Dan itu dilaksanakan tes wawancara. Kalau tidak tahu ngaji dan tidak sesuai dengan kualifikasi ijazah yang dimiliki, maka sudah pasti tertolak. Ini dalam rangka peningkatan kualitas siswa madrasah atau peserta. Makanya jangan heran uang masuk untuk di madrasah ibtidaiyah dengan pembayaran 4 juta setiap siswa, tapi toh madrasah Ashadiyah masih menolak dan masih banyak yang tidak diterima sebagai siswa madrasah. Ini artinya apa? Bahwa ternyata pandangan masyarakat kita tidak mencari mana madrasah negeri, tapi senantiasa mencari mana madrasah yang melahirkan peserta didik yang berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Agama Islam nomor 752, bahwa tahun ini pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir madrasah berstandar nasional ditiadakan dan diganti dengan pelaksanaan ujian madrasah yang dilaksanakan di masing-masing lembaga. Dan insya Allah pelaksanaan ujian madrasah di Sulawesi Barat itu akan dilaksanakan secara serentak mulai pada tanggal 9 Maret sampai tanggal 5 April untuk tingkat madrasah aliyah. Sementara untuk madrasah sanawiyah tanggal 5 April sampai tanggal 9, dan untuk madrasah ibtidaiyah tanggal 6 sampai tanggal 10 April 2021. Nah, sementara menurut surat edaran Dirjen nomor B298 tentang penyelenggaraan kelulusan, maka ada 3 syarat, ada 3 kriteria yang harus dipenuhi oleh peserta didik kita untuk dinyatakan sebagai siswa yang dinyatakan. Pertama, harus mengikuti seluruh proses pembelajaran di masa COVID-19 dan itu ditandai dengan rapor. Kemudian harus memperoleh nilai perilaku minimal baik, dan yang ketiga melaksanakan dan mengikuti ujian yang dilaksanakan oleh madrasah tersebut. Dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan, bahwa di akhir ini kami di seksi pendidikan madrasah telah disibukkan dengan berbagai macam kegiatan dan permintaan data-data yang ada, mulai dari data emis, PIP dan lain-lain sebagainya. Tapi alhamdulillah semua kegiatan, semua pelaporan dan permintaan data telah selesai tepat pada waktunya atas kerjasama yang baik dengan semua staf,
ditambah arahan dari seluruh pengawas dan bantuan dari seluruh pengawas, dan juga WA atau penyampaian langsung yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama kalau ada yang dianggap terlambat. Demikianlah amanah apel yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi dorongan tersendiri bagi kami yang bertugas pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.